Oke, terima kasih Bapak Ibu atas undangannya melalui Pikon. Ini video conference ini. Untuk yang pertama saya mengundang Bapak Ibu melalui linknya ya. Jadi kami ingin menanyakan atau mewawancarai Bapak Ibu sebelum kita akan mengadakan observasi atau supervisi ya. Jadi beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Ibu setelah melihat RPP Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah mata pelajaran. Dari Bu Endang akan menyajikan mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia dan IPA, Pak. Ya, tematik ya. Kalau dari Pak Andri? Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS, Pak. Ah, iya, sama-sama tematik. 3 muatan pelajaran yang Pak Andri sajikan. Kemudian Bu Endang 2 ya. Indonesia dan muatan IPA ya. Jadi KD yang disajikan Bu Endang? KD dan indikatornya? Apa yang akan disajikan besok waktu pelaksanaan observasi? Menggali informasi. Untuk bisa menggali informasi secara baik, kita menggunakan 6 pertanyaan, yaitu apa, mengapa, bagaimana, siapa, dan kapan. Kemudian untuk yang IPA-nya belajar tentang ciri makhluk hidup sesuai dengan habitat dan cara melindungi diri dari bahaya, keadaan bahaya. Berarti indikatornya itu mampu menggunakan kata tanya, gitu ya? Mampu menggali informasi. Menggali informasi melalui pertanyaan, ya? Oke, melalui pertanyaan. Itu ciri-ciri makhluk hidup dan cara melindungi diri, ya? Oke. Jadi kalau Pak Andri, mata pelajaran apa yang disajikan besok? Jadi mata pelajaran Indonesia sama IPA. Kelanjutan dari materi IPA. Masih tentang dan penemu, akan tetapi di sini penemunya berbeda. Nanti ini akan membahas tentang dan indikatornya. Ya. Kira-kira apa alasan Bapak Ibu materi itu atau memilih indikator itu untuk diajarkan besok pagi? Ya, kelanjutan dari materi yang hari kemarin, Pak. Soalnya kalau anak-anak hanya melihat secara visual, saya mau memiliki cara baru untuk menguatkan kembali dengan mencetak gambar binatang. Nanti anak-anak bisa maju ke depan dengan memegang gambar tersebut dan bercerita tentang apa, bagaimana, dan cara binatang tersebut melindungi diri. Jadi digabungkan antara bahasa Indonesia dengan IPA dengan satu kegiatan yang tadi simulasi. Mungkin ada anak-anak yang kita ajak untuk bisa menirukan gerakan binatang ditebak oleh siswa. Kemudian bagaimana caranya binatang tersebut melindungi diri, seperti itu, Pak. Jadi alasannya nanti mengajari atau menyajikan indikator itu kira-kira apa? Ya, jadi yang jelas kita kan mengajarkan suatu hal itu sesuai atau kelanjutan dari materi yang sudah kita ajarkan. Jadi di sini setelah materi tentang ini di sana juga ada penemu tentang pijar yang mana nanti disebut teks cerita dari penemu tersebut. Yang mana nanti siswa di sana akan menentukan kalimat inti dan kalimat pendukung dalam paragraf ini. Karena ini kemampuan siswa untuk menentukan kalimat inti dan kalimat pendukung. Kesulitan yang sangat luar biasa bagi siswa, Pak. Kita bisa itu sangat kuat lah, tingkat tinggi siswa. Jadi supaya anak itu bisa memahami atau menjawab tingkatan soal yang tinggi ya, yang lebih hot ya. Oke, jadi itu alasan daripada Bapak Ibu ya memilih indikator yang akan disajikan untuk pembelajaran besoknya ya. Jadi kira-kira kalau materi yang akan disajikan besok pagi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, kira-kira apa yang akan menjadi sumber bahan dan alat yang digunakan besok paginya? Sumber bahan dan alat yang akan digunakan. Kira-kira apa yang sudah disiapkan? Ya, seperti tadi yang kita sampaikan, Pak, kalau
yang kemarin hanya melihat videonya, tetapi kita sekarang mencoba untuk mencetak gambar binatang. Jadi berupa kertas gambar binatang tersebut kita tempel menjadi kartu permainan. Nanti bisa kelompok itu mendapatkan gambar binatang apa, kemudian yang seperti tadi saya minta Lana untuk bercerita, kemudian menyampaikan bagaimana cara hidupnya binatang tersebut dengan ciri yang dimiliki secara khusus pada fisik atau gambar hewan yang ada tersebut. Terus alat yang akan digunakan kira-kira apa besok? Ada multimedia yang dipakai untuk ABP atau apa? Ya, kalau multimedia tetap kita pakai, hanya memperjelas, kemudian lihat gambarnya. Tapi alat yang dipakai kan gambar yang sudah dipegang sama anak-anak itu Pak di kartu. Di kartu itu. Kalau Pak Andri, kira-kira apa alat dan sumber bahan besok untuk mengajar? Kalau materi untuk besok, karena memang ada sedikit perbedaan dengan materi kita yang tadi pagi. Kalau yang tadi kita menggunakan ABP kit IPA kelistrikan, untuk besok kemungkinan kita akan menggunakan LCD untuk menayangkan gambar tentang seorang pijar. Ya, kita tahu bagaimana kegiatan dari Mas Alfa Edison itu untuk menemukan lampu pijar itu supaya siswa itu paham. Nah, jadi bagaimana Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar, siswa itu tahu, kemudian melalui juga akan tayangkan sebuah teks yang mana nanti siswa itu akan mencari tahu mana kalimat inti, kalimat pendukung, dan siswa juga bisa menyimpulkan dari. Oke, berarti ada alat peraga konkretnya, ya. Alat peraga konkret yang dipakai sebagai bahan untuk melakukan prakteknya. Jadi tidak hanya sekedar melihat gambar atau melihat visual audionya, videonya, ya. Jadi juga ada bahan konkret atau alat konkret yang dipakai untuk mempraktikkan. Ini luar biasa ini. Jadi semuanya sudah disiapkan, ya. Oke, kemudian persiapan tertulis yang disiapkan selain RPP kira-kira apa? Ada enggak persiapan secara tertulis? Ya, persiapan secara secara langsung harus kita bisa mencetak gambar tersebut, Pak. Kadang kalau memang listriknya bisa diajak kompromi, kita bisa. Nah, itu juga ya tantangannya. Ya, kalau listriknya mati, itu yang kita tidak bisa mencetak ataupun mendownload, mengeprint dan sebagainya. Itu saja sih, Pak. Presentasi dengan gambar-gambar, ya. Kalau Pak Andri kira-kira kalau misalnya alat atau bahan yang tertulis selain yang tadi dengan pembelajaran, kira-kira apa yang disiapkan? Ya, kalau kesesuaian dengan materi, karena di sana belajar, kami akan menyiapkan pijar yang akan kami tunjukkan ke siswa. Kemudian kami akan bahan-bahannya dari net juga yang kami tunjukkan pembelajaran. Berarti skemanya sudah ada, ya, skema atau gambar desain untuk rangkaian listrik sudah dibuatkan secara tertulis, ya? Sudah. Ya, itu dimaksud saya, ya. Jadi itu persiapan tertulisnya, ya, desain atau gambar rangkaian listrik yang akan diikuti. Mungkin tidak bisa ditayangkan lewat slide proyektor, bisa diberikan pada anak gambar rangkaian listrik untuk diikuti buat prakteknya, ya. Seperti itu, kan? Nah, terus selain itu kira-kira untuk penyajian yang besok pagi, tentunya kita sudah bisa memprediksi atau
punya hipotesis terhadap apa yang akan kita sajikan besok pagi tentunya ya. Kira-kira kesulitan apa yang akan dihadapi oleh anak yang akan menurut perkiraan Bapak Ibu untuk besok penyajian pelajaran besok pagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu ya, perkiraan ini di mana kesulitan yang akan dihadapi kira-kira oleh siswa kita besok pada materi ini. Kalau saya sendiri kesulitannya secara pribadi menjelaskan ke siswa dengan bahasa lokalnya, Pak. Kadang karena anak kekurangan memahami secara jelas kita memakai bahasa Indonesia, kita perlu menjelaskannya dengan bahasa yang lokal, yang dia gampang mereka pahami. Nah, setiap kali untuk merubah bahasa Indonesia ke bahasa lokal itu juga itu yang menjadi kesulitan dan tantangan saya sendiri. Ya, jadi sulit memahami, ya. Sulit memahami apa yang kita sampaikan berdasarkan bahasa baku kita lah, seperti itu, Ji. Kalau Pak Andri kira-kira kesulitannya yang diperkirakan kesulitannya itu berbeda-beda Pak untuk menerima. Jadi itu adalah di bahasa Indonesia karena siswa ini akan menentukan tentang mencari kalimat inti kemudian mendukung itu kita di saat pembelajaran kategori ini karena pada saat pembelajaran kategori ini jadi untuk menentukan kalimat inti dan pendukung ini itu yang terbaik bagi kami di sini ini. Jadi akan saya lebih Oke, berarti ini kita kan sudah antisipasi. Jadi tentunya nanti kita akan apa yang kita perkirakan kesulitan anak itu kita sudah siapkan ya alternatif untuk mengatasinya. Jadi itu mungkin untuk yang berikutnya yang saya perlu tanyakan kepada Bapak Ibu kira-kira setelah kita menyajikan pelajaran apa yang kita harapkan dari materi yang kita sampaikan itu pada siswa-siswa kita. Apa yang kita harapkan setelah kita menyajikan pelajaran itu atau pelajaran yang besok pagi disajikan oleh Bapak Ibu. Ya, harapannya dari evaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, siswa sendiri bisa mencapai ke KKM ataupun kriteria ketuntasan minimalnya, Pak. Oke. Pak Andri, seperti itu juga? Ya, harapannya pertama dengan Endang, jadi siswa bisa untuk kriterianya di KKM tersebut, kemudian tujuan pembelajaran kami bisa siswa itu bisa paham, siswa itu nanti bisa mempraktikkan langsung di rumahnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk terakhirnya, jadi kira-kira apa yang penting, yang paling penting dianggap pada pembelajaran yang besok pagi Bapak Ibu sajikan? Apa yang menjadi hal yang paling penting kira-kira harapan dari kita ya setelah memberikan pelajaran besok ini? Hal yang penting dari materi itu. Ya. Nah, kalau Pak Andri kan masalah rangkaian listrik, Bu Endang tadi apa namanya? Makhluk hidup dan cara pelindungan dirinya ya. Kira-kira apa yang paling penting menurut Bapak Ibu dari materi yang paling penting siswa bisa menerima pembelajaran yang kita sampaikan dengan baik. Ya. Kalau saya, nah yang paling penting itu karena dia berkaitan dengan listrik, paling tidak siswa itu ya bisa atau merangkai sendiri nanti di rumahnya. Maka ada center mana. Jadi nanti implementasinya ya, implementasinya ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan sempurna ya. Demikian Bapak Ibu, sampai ketemu besok pagi di observasinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.